ya udah aku nyoba personal projectku sing iki body painting tapi modelnya mudah blejet seperti Berapa cewek waktu itu? Iya, apa rasanya? Kamu nggak ngaceng kamu? asli ini pengen sih pengen cuma Terus kamu gambar set, sampai ke nah lubang lah. Apa dia enggak? Aha, balik lagi di Anggitmu, Anggit Tukar Ilmu. Jangan lupa like dan subscribe karena setiap episode menampilkan sesuatu yang umum dan unik tentunya. Dan kali ini saya bersama teman lama ya, dia juga berkecimpung di dunia seni. Pastinya seninya juga sedikit nyentrik, unik dan medianya bisa di mana aja. Salah satunya di badan wanita telanjang. Wah. Oke, sekarang saya udah sama Exco. Halo, Ko. Halo, Apa Pak. kabar, Ko? baik bos. Lama gak ketemu, Ko. Sik, Ko, aku penasaran. Dari dulu manggil ya Exco. Ko, jeneng aslimu apa sih? Sampean orang ke berapa ribu? Iya kan? Nama tengahku Esco emang Mbak. Masa? Jadi kalau di KTP atau akte itu emang Al-Fajar Exco Wiratama. Al-Fajar Jadi Exco X Wiratama. tanda penghubung GO. Cuma kalau di KTP kan nggak boleh ada tanda penghubung. Oh. Jadi nyambung ya. X nyambung langsung Go gitu. Cuma ada arek akeh sing ya sing ngomong itu nama seniman panggung atau apa. Tapi memang nama asli. Nama asli, nama tengahnya Exco. Tapi asli Surabaya. Asli Surabaya. Oke. Jadi Exco ini waktu itu awal kamu memulai karirmu di bidang ini kan lewat ini ya, mural dulu ya, kok ya. Kalau awal malah ini, aku mainan komik. Komik ya. Jadi tahun-tahun 2000 itu aku Komik bunuh diri gitu. bikin komik. Akhirnya aku pakai label bunuh diri tahun-tahun 2000 itu kan. Kalau di Jogja kan lagi marak teman-teman ngomongnya komik indie atau komik underground. Jadi aku terapin di sini. Dan kebetulan juga beberapa awal aku bikin komik itu malah aku ngomikno komik-komik band indie di Surabaya. Oh. Jadi aku ada beberapa sih kayak Bling Satan, Nyur Melambe, Krusial, dan beberapa aku bikin poster band tapi yang model kartun. Salah satunya ada LGCB, Deva Data itu tak kartuno. Iya, kok salah waktu itu judul lagunya LGCB kamu pakai mural ya di mana ya, daerah Ngagel apa nggak salah? Iya, Ngagel. Sex Not Love. Oh, Exco ini. Terus background apa sih benernya? Apa emang sekolah seni apa otodidak? Kalau kuliah di desain grafis. Desain grafis. Belum DKV sih, masih desain grafis. Zaman dulu belum ada DKV ya. Cuma kalau kesenangan ya memang dari awal seneng model-model desain atau seni terapan sih kalau teman-teman bilangnya seni terapan. Jadi ya model grafis dan lain-lain seperti itu. Oh, akhirnya terus berlanjut. Terus waktu itu kan kamu juga ya kamu udah bilang kan tadi kamu dekat sama komunitas musik di Surabaya yang akhirnya mengantar kamu kolaps dengan mereka, terus akhirnya mural sendiri akhirnya jalan juga waktu itu setelah komik baru mural. Sepertinya beriringan. Jadi memang kalau aku memang apa ya? Ya banyak belajar dari teman-teman musik. Jadi aku masuk ke skenanya teman-teman musik waktu itu musik indie ya, ngomongnya yo. Lah dari situ aku coba nyodorin sesuatu yang beda. Ya, kebetulan aku gak band-bandan, gak apa, cuma aku iso gambar. Ya aku coba nawarin ke teman-teman band atau musisi, coba tak kartuno, tak komikno, sampai yang mural itu awal malah aku mural lo bandnya arek-arek. Jadi bentuk sounding di jalannya itu ya boleh bandmu tak mural lo di beberapa titik dinding. Jadi sebuah ini ya, propaganda ya. Ya seperti itu. Jadi dulu kan kalau poster cetak kan mahal kan, kudu offset kan. Di muralnya sekalian gede kan kayak ngono. Sekitar 2002 2003. Itu.
Terus ketika kamu menseriusi mural ini, terus kan itu kan menggambar di tempat-tempat umum segala macem. Ada nggak sih maksudnya dikejar-kejar mungkin Satpol PP kayak Ada apa lah, kayak? beberapa kali ada. ya? Dari teman-teman Satpol sampai Pak Polisi ada, cuma ya kalau aku sama teman-teman mainnya ini aja sih, lihat situasi kondisi. Kalau memang aparatnya itu persuasif ngobrak, ya kita kasih penjelasan, Pak seperti ini. Cuma kalau udah sampai apa ya, sampai ngobrak, ngancem dan lain-lain, ya aku berani adu argumen bahwa ini perspektifnya seperti ini, Pak. Mungkin nang sampean ini merusak, cuma bagi kita ini ya memperindah aja, cuma beda sudut pandang. Dan nggak sampai, ada sekali sih aku sama teman-teman 12 anak itu kena razia waktu itu di daerah Kenjeran. Dan kebetulan yang patroli itu langsung Kapolresnya, Kapolsek. Ya kira 12 anak tadi ya sempat semalam sih. Oh iya? Sempat semalam itu, sempat semalam. Kemudian aku nyoba nelpon salah satu temen yang pinter argumen, pinter ngewacor. Dan paginya ya dia dilepasin teman-teman, ya dijak mangan-mangan karo Kapolsek. Untungnya itu cuma sekali itu. Kalau beberapa ya bumbu lah kalau dioper dan lain-lain itu. Terus tapi akhirnya kan setelah beberapa tahun, akhirnya kan mural sendiri bisa diterima ya, maksudnya di umum juga. Ya, gitu kan. Perkembangannya gimana sih sampai saat ini? Kalau mural atau mungkin di skena bilangnya teman-teman street art ya. Jadi irisannya kan banyak kan. Berarti termasuk graffiti juga? Graffiti. Mungkin ada yang masih belum populer kayak seni stiker slab, kemudian stensil gitu. Cuma kalau yang mendominasi di Surabaya kebetulan graffiti sama mural. Karena mungkin medianya besar kan. Benar. Banyak tempat-tempat ini ya. Kalau Surabaya sendiri mungkin mulai berkembang ya 2005-2006 sih. Kalau di street art sendiri. Awalnya memang kalau setauku sih 2002 atau 2003 itu ada satu seniman Jogja itu bikin graffiti nang Surabaya. Kebetulan aku masih inget daerah Hotel Narita. Sing duren-duren iki lho, saiki wis gak ono sih. Ngagel. Itu ada tulisan ayo rek pakai font graffiti. Akhirnya banyak teman-teman, kebetulan waktu itu sih arek-arek SMA pelajar itu mulai nyoba, tapi sih kebingungan cara nggawe font graffiti. Kamu yang ngajarin stensil itu. Kalau aku sendiri memang mainannya lebih ke mural, gambar, karena ya aku lebih lega aja sih bentuk gambar, bukan font seperti itu sih. Cuma kalau mana yang duluan, setauku graffiti dulu yang marak itu graffiti. Ya itu kan sebagai bentuk perlawanan atau apa ya. 2005 itu masih marak, apalagi banyak kan arek-arek pelajar-pelajar atau mungkin arek kuliahan nyoba-nyoba mainan di ranah graffiti. Baru disusul mural. Karena mural mungkin bagi teman-teman kan pengerjaannya cukup rumit kan. Iya. Kemudian pemakaian bahannya dan lain-lain. Lebih lama juga kan. Nah, aku coba sosialisasi nang skenanya teman-teman bahwa ya bikin gambar nang tembok itu nggak harus pakai spet. Nah, kebetulan waktu itu ya aku jujur tuku spet nggak bisain dan mahal. Dulu masih pilok itu sih rego 20.000 itu sekian lah ya. Mungkin cukup mahal bagiku. Jadi apa ya caranya? Ya nggak cukup satu pastinya. Paling nggak 2 dus, 1 dus isi 6 atau berapa itu. Satu dinding bisa nyampe 300.000. Lalu aku pengen gambar mendino kuru iki ya. Coba tak akali ya pakai cat dan ya bisa, kalau pakai cat bisa, dan apapun itu harusnya bisa. Pada perkembangannya akhirnya nggak harus pakai cat sih. Kalau perkembangan street art modern, kalau di luar kan sampai ono sing temboknya didodoli, ada yang pakai apa yang namanya graffiti, yang pakai jamur dan lain-lain itu. Nah, ketika kamu memulai proses itu gimana? Konsep dulu pastinya, terus kamu bikin sketch atau langsung? Kalau aku personal aku langsung. Jadi langsung spontan, nemu spot,
wis tak gambar, meneh tak candak iki. Oh. Cuma kalau masuk ke kelompok atau komunitas, kebetulan aku ada komunitas, itu kita mainnya kerja tim. Oke. Jadi kita brainstorm dulu. Isu apa yang digawa, temanya apa. Kemudian kalau udah dapat kita bikin sketch. Kemudian job desk siapa kira? Ada mungkin yang bikin sketch, ada yang bagian mungkin kalau pas di lapangan itu bagian mewarnai kayak atau nge-fill, ada yang finishing, ada yang pakai apa? Bagian background sendiri seperti itu. Cuma kalau pribadi ya langsung ajar aja sih. Jadi nemu tembok mungkin besok atau lusanya harus prepare bahan dan lain-lain udah Langsung garap. seperti Nah, itu. terus kan kalau komunitasmu itu ini ya apa namanya? Room itu ya? Kalau room itu nama studio. Workshopmu ya? Jadi teman-teman sih biasanya nyebutnya room, cuma Daerah mana sih kok? Beratang gede. Beratang ya? Beratang gede. Itu kamu sebagai tempat kumpul atau kamu membuat karyamu, pameran apa? Kalau room itu studio pribadi ya sih. Studio aku bikin karya. Cuma kebetulan aku punya komunitas. Jadi ya sini tak gawe base campnya teman-teman juga. Jadi kalau malam itu teman-teman ngumpul entah bikin apa kayak atau merencanakan sesuatu apa itu di studioku di room itu. Kan nah tadi kan kamu juga ceritakan maksudnya berawal dari kamu konsisten dengan street artmu, terus akhirnya berhasil mendatangkan duit buat kamu. Ya, alhamdulillah lumayan. Itu apa? Misalnya dari apa? Dari kafe atau apa yang ngerjain? Banyak project sih. Maksudnya akhirnya ya kalau bagi aku banyak manfaat sih aku di street art itu. Jadi mulai ternyata seperti ini. Kalau di industri seni itu seperti ini. Dan mungkin kalau di street art aku belajar bahwa seni jalanan itu kita nyari ruang, bukan kita dikasih ruang. Lah, aku ditempa dari situ ditempa bahwa wah aku lek gambar ya aku sih golek dhewe. Lah itu juga akhirnya berimbasnya ke mental juga kan. Akhirnya gimana sih menciptakan sesuatu sampai membentuk pasar itu seperti apa. Lah itu dari street art sendiri. Tapi kan tantangannya juga gila kan. Maksudnya kan kamu pasti tahu sendiri kan kalau di Surabaya seperti apa iklimnya. Kalau memang seni di Surabaya ini kurang bisa diterima atau mungkin kurang bisa dihargai. Iya, apa caramu itu? Kamu ngadapin kayak gitu? Ya harus diakui bahwa Surabaya kalau di kesenian kadang itu hilang dari map. Jadi dari mapping Jakarta, Jogja, Bandung, udah loncat Bali mungkin. Mungkin paling pol Malang lagi, Malang yang paling mulai tumbuh kan Malang. Tapi kalau dibandingkan sama sekarang, 10 tahun lalu Surabaya gimana? Ya ada sih, ada perkembangan. Ada perkembangan Cuma ya. tetap kalau dibilang apa ya, Surabaya nggak bisa seperti apa, harus seperti Jogja atau Jakarta, mungkin harus seperti kota-kota lain yang kesenian atau ekonomi kreatifnya tumbuh. Aku sih ngelihatnya ya Surabaya emang karakternya beda. Ya nggak bisa pakai cara seperti itu ya. Jadi kan emang kota industri. Cuma aku sih eling omongannya dosen Petra waktu itu. Jadi ketika kamu di kesenian atau di industri kreatif, ya kalau bisa berdagang secara ini independen, berdagang secara industri tapi yang estetis. Seperti itu. Akhirnya ya strategi ngono aja sih, bahwa gimana cara mempengaruhi entah itu industri atau perusahaan supaya kayak gini loh, kayak gini atau mungkin dari klien sendiri. Ya harus kita bisa ini ya berkompromi mungkin ya. Berkompromi. Jadi kalau aku sih bukan idealis, aku mending kalau idealis aku di karyaku. Atau jadi mungkin idealis tapi yang komersil gitu mungkin. Kalau di visual itu kebanyakan teman-teman ada beberapa project atau job yo. Itu yang mungkin iki emang iki gak ada Joko iki dhewe iki. Cuma kadang yang bukan stylenya dia. Jadi koyo lek arek band-bandan, dhek band-bandan rock dikon main jazz. Jazz ngono kan ya gak mungkin juga. Iso sih jazz cuma kan gak. Lah itu banyak kan teman-teman Surabaya wis sikat lah gak apa-apa. Lah kalau aku idealisku gambarku kayak gini. Lek gelem ya kayak styleku kayak gini. Dan ada beberapa klien atau mungkin industri yang
yang nggak sefrekuensi atau nggak cocok, ya aku mending mundur daripada aku nggak apa lah. Iya, Mungkin seperti itu. Ada beberapa juga yang akhirnya nyesel. Aslinya enak. Aslinya enak. Tetap harus nyesel ya? Iya. Lapu jalis. Tapi kan uniknya kok, kamu kan ya itu tadi kan, kamu memang mencari ruang, ya kan. Akhirnya yang mengantar kamu bisa melukis di tubuh wanita, body painting ya. Bahkan modelnya nude ya. Itu apa ceritanya kok bisa sampai kayak gitu? Kalau nude itu ini waktu itu 2016 kalau nggak salah. Personal project sih memang. Cuma sebelum masuk ke nude, aku waktu itu pertama kali nyoba body painting di tubuh wanita seksi itu waktu diajak teman-teman Surabaya Tattoo Heroes. Jadi aku dikasih bagian go ono body paintingnya ya, kamu sing isi ya. Yes, tak kayak pelajaran sisan gitu. Oke. Ketika udah paham itu, ya akhirnya aku coba bikin personal project baru. Aku bikin body painting dan kebetulan waktu itu di Indonesia belum ada yang berani main bener-bener telanjang. Iya. Ya udah aku nyoba personal projectku sing iki body painting tapi modelnya mudah blejet seperti itu. Berapa cewek waktu itu? Ada kalau yang nude itu 3, yang nude 3, yang bikini 1, yang cowok 1. Telanjang beneran ada. Dan memang personal projectku itu Nah, aku tak gambar belalai. Lanang. Tadi sincan. Jadi emang personal projectku nggak harus melulu wedok, Pak. Jadi Bebas ya. bebas. Aku malah ke teman-teman itu bilang kalau memang ada kayak mbahmu kayak atau orang wong wis tuwek lah sing gelem tak body painting, ayo monggo. Karena kan tantangannya beda antara kulit yang keriput. Jadi aku nyarinya di situ sampai aku kepikiran bikin body painting di binatang. Cuma pasti wakil aku sing ngecam wakil. Jadi emang personal project itu. Di kerudung iki komunitas pecinta binatang. Nah, terus itu pertama kali langsung kamu ngerjain di 3 model nude, 1 bikini, 1 cowok. Iya. Itu total 5. Iya 5, 3. Berapa jam kamu ngerjain itu semua? Itu rentang waktu 1 tahun, Pak. Oh ya? Iya, jadi 1 tahun itu ada 5 project model iya, 5 model itu tadi. Cuma kalau untuk pengerjaan sih, kalau yang nude mungkin bisa sampai 3 jam mungkin. Iya, apa rasanya? Kamu nggak ngaceng kamu? Asli ini pengen sih, pengen. Cuma ketika harus didemno, bingung. Iki ngaceng sih, apa nggambar sih? Ada video prosesnya ya? Ada. Nanti tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Terus itu tapi konsepnya permintaan dari modelnya itu sendiri. Gini gitu. Apa Enggak, gimana? dari kamu. Dari aku. Jadi Tema apa yang diangkat? waktu itu aku kebetulan kenal sama fotografer model. Nah, tak sampein proyekku seperti ini. Akhirnya dia mau nyari, bantuin buat nyari modelnya. Kemudian dan itu rate-nya beda-beda, Pak. Oh gitu. Kalau model yang berani nude itu sekitar 1,5. Jadi waktu itu aku ngeluarin dari Surabaya juga modelnya. Modelnya dari Surabaya juga. Iya, dari Surabaya. Kalau yang bikini sekitar 500 sampai 700 gitu. Dan itu si fotografernya yang nyari modelnya, kemudian disodorin nang aku, iki apa Mas kok gini. Kayak dodolan. Tapi waktu itu untuk sebuah produk atau untuk event atau gimana waktu itu? Rencana aku mau tak bikin buat kayak pameran. Proyekku itu nanti tak buat pameran. Dan juga sebagai ini aku nambahin portfolioku juga bahwa iki gorong ono nang Indonesia sing main karya body painting yang nu. Jadi ya aku ngambil peluang itu. Dan kalau yang buat proyeknya emang ke depan mau tak buat kayak pameran. Jadi pameran fotografi yang nude. Dan di situ aku pengen nampilin 1 atau 2 model yang tak live langsung di situ cara nude. pengen kayak ngono. Cuma ambil sih tadi nih apa? Iya. Melok gambar lah. Kayak kelir krayon. Terus kalau ini ya waktu itu kan kamu mulai terus kan dia benar-benar telanjang gitu. Telanjang. Apa pertama kali kamu yang gambar? Bagian mana? Bingung, buyar aja.
Ya mungkin pendekatan dulu sih, aku ngobrol sama modelnya Oh, sendiri. perlu ini Dan ya, memang membangun modelnya mood ya? pro. Jadi aku nggak dibolehin bawa fotografer sendiri. Jadi fotografer dari dia. Oke. Karena nanti semua file kan tersimpan rapi, jadi nggak yang menjaga privasi ya. Jadi tiap satu project itu kalau secara nominal aku keluarin sekitar 3-4 jutaan. Jadi aku hire fotografernya juga, model, sampai aku sewa tempatnya juga. Itu dari aku semua. Dan gambar itu kondine yo pasti udah lesik lah tengah, Pak. Gitu ya. Terus itu apa? Gambar gimana sih waktu itu kalau di tubuh model itu? Kebetulan Kan bukan kayak tato, gambar apa iya, gitu jadi kan. aku pertama nyoba ini sih, nyocokno mungkin gaya gambarku yang banyak sip-sip lengkung itu kalau masuk ke karakter cewek yang seperti ini seperti apa. Ada yang mungkin agak sedikit sedikit berisi, ada yang kurus, itu seperti apa. Jadi kamu juga riset dulu ya? Jadi karena tantangannya kalau di tubuh kan kontur-konturnya kan beda kan. Terus depan belakangnya itu harus nyambung seperti apa. Itu tak pelajari dulu. Selebihnya ya tak gawe. Wah. Yang digawe apa nih? Digawe gambare. Terus 3 jam kamu gambar itu ya apa ibu? Apa? Nggak kedinginan itu modelnya itu 3 jam telanjang. Hasilnya kademen sih, Cuma karena mereka pro ya, mereka pro profesional ya dilakoni aja. Terus 3 jam itu benar-benar non-stop, nggak pakai istirahat apa? Ada beberapa break gitu break ya? itu ada. Cuma ya 2 atau 3 kali break baru karena aku ngejar ke bahan catnya juga. Karena kalau cat yang buat body painting terlalu lama dan kena AC itu pasti Kaku ya? Kaku itu. Jadi aku ngejar supaya cepat jadi dan untuk kebutuhan photoshoot juga baru habis itu ya susah juga ya harus itu. Ada timingnya juga ya? Terus kamu gambar sampai ke lubang apa dia enggak? Iya. Pakai kuas atau pakai Kuas dong. Kalau masa pakai tangan ngawur kamu? Kalau yang bereaksi itu malah yang aku nyandak yang cowok. Oh ya? Jadi ketika Panji pasti. tak sapu bagian anunya itu yang depan, itu yang getar belakang pantatnya. Wah, tanda-tanda. Kalau yang cewek biasa sih, mereka biasa. Karena yang cowok ini memang dia bukan model. Jadi ono konco sing rodok sampel sidik, ayo gambari. Wah, gila juga. Kalau yang cewek ini emang dia model foto. Oh. Dan banyak teman-teman yang nawarin atau kenapa kok nggak cewek biasa. Kalau cewek biasa banyak yang mau, cuma ketika buat photoshoot mereka nggak bisa pose. Oh, itu bedanya. Bedanya di situ. Jadi kalau gambarku sudah katakanlah gambarku api, ketika dibuat foto jadinya kaku, modelnya nggak bisa pose, akhirnya rusak semua. Iya, emang loh. Itu. Iya. Terus pas itu, sempet horny nggak sih modelmu? Aduh, Mas Esku, lukis aku di tempat lain. Ya, aku sih malah bayangin ketika ngerisi ICT, Karena kan itu full cat yang karet rubber itu kan. Terus pakai apa? Pakai thinner masa? Enggak kan? Ini water base kan? gampang-gampang hilang. Cuma maksudku ada beberapa yang bagian bulu-bulu itu kan gerata kan pasti loro kan. Iyalah, iya. Dan itu ketika di kamar mandi waktu sesi ngersii asistennya Selesai sesi pemotretan. itu ya aku pakai ngerungono aduh. Ya karena wis kaku, wis kering. Iya, udah kering karet. Jadi kalau ada yang kayak bulu-bulu gitu pasti ke wax. Iya, pasti ku prosesnya seharian ya, kok ya. Dari mulai lukis sampai bersihin. Untung nggak iritasi.
Menarik. Terus Posisinya tidur ya Mas ya? Berdiri. berdiri ya. Berdiri, Mas. Berdiri. Tidur Kalau kamu kira ngelukis Titanic apa kan? kalau si modelnya mungkin capek, dia bilang, "Mas, aku mau duduk bentar." Boleh. Bisa ya. Cuma kalau posisi duduk aku yang malah bingung. Jadi kayak Ya kan kalau pelukis itu kan konturnya ngelihat beda. kanvas itu kan udah bener-bener Kaku gini kaku itu gitu. ya. Jadi kalau aku ngelihat modelnya ya harus berdiri, tak suruh ke kanan, ke kiri, samping. Jadi aku pengen nanti potongannya di sini, shape-shape-nya di sini itu. Tapi itu yang menarik ya, kamu dari awal kamu menggali moodnya dulu ya, supaya mereka nggak kaku juga kan. Itu yang susah ya. Terus kalau kamu ngelukis model nude gitu, keluargamu ya apa? Istrimu aman? Aman. Jadi kalau istri sendiri aku izin. Jadi ini ada project gini dan aku malah pengen ngajak istriku buat Lihat, di project itu. Cuma kalau si istriku paham. Jadi pahamnya ketika aku ngajak istri ke situ, modelnya malah kaku. Modelnya malah kaku. Jadi si istriku sendiri bilang, "Gak usah, nanti kamu nggak ngeblend sama modelmu. Jadi kan ada sekat di situ. Jadi kamu nggak enjoy gambarnya dan si modelmu juga nggak enjoy juga. Nggak enjoy. Jadi ya aku izin sih sama si istriku izin kok. Terus total sampai sekarang udah berapa model yang kamu lukis? Kalau yang nude ya itu masih 5 itu ya? iya masih 5 itu. Terus kan kalau di luar sendiri kan udah ini ya kok ya, udah ada udah ada ruangnya sendiri ya kan kok, untuk itu. Kamu nggak tertarik nyoba ke sana apa gimana? Kalau bukan fokus utama sih, kalau body painting bukan fokus utama. Lebih ke challenge ya, aku ngelihat ya apa sih gambar kalau di tubuhnya manusia sing gerak terus dan konturnya kan beda-beda. Lebih ke aku men-challenge diriku aja. Challenge untuk itu ya, di media yang lain gitu ya. Itu. Karena aku lebih suka bikin karya itu yang di luar media konvensional, di luar bahan kanvas. Jadi aku golek-golek, siapa sing ngapi sampai nisan itu pernah aku maesan itu pernah, ya pernah sampai kolkas, truk dan lain-lain. Jadi ya menurutku lebih menarik aja sih ngelihat benda-benda urban seperti itu. Visimu ya, kita yang mencari ruang gitu. Ya itu. Oke. Terus kedepannya apa? Ada challenge yang mungkin belum tersampaikan apa gimana? Nanti pengennya kalau ngelukis di es batu bisa nggak? gambar lelet. Kuyonan lawas. Tapi ono sih bisa. Masa? Ono. Oh ya. Ada di luar negeri ada. Bisa. Di luar negeri ada, bisa. Apa? Bahannya mungkin apa gimana? Bahan dan teknik. Jadi aku sih pola pikirnya lebih condong ke teman-teman luar karena lebih progresif. Oke. Jadi semua itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Yes. Gitu. Ya, itu ya. Itu sih Itu yang harus ditiru ya. Cuma kalau ke depan pengen gambar pesawat tempur. Iya ya. Mungkin. Yang lebih besar lagi kapalnya kapal kargo. Nah, kan aku juga lihat di sosmedmu ya. Maksudnya karyamu dibeli SBY terus kerjasama dengan dengan Iqbal ya kan, mencuri lukisan Raden Saleh itu bener gak sih? Suun ya Pak Mi. Pak Biye ngangkat lukisannya ngawur gitu. Jadi kalau proyek itu ya ini aja sih, proyek eksperimen. Jadi aku lebih ngelihat ke fenomena sosial media sekarang itu kan Follow the trend. Jadi ya, mungkin aslinya aku bikin beberapa kayak gitu itu lebih ke kritikan ke teman-teman yang enggak, yang kamu harus memang filter karena kan banyak kan sekarang kan informasi yang mungkin nggak jelas tapi kamu telan mentah-mentah seperti itu. Itu coba tak parodikno. Oke. Dan itu caramu itu ya. Ya, aku nyoba awal itu pertama kali ini kemunculan FB, Facebook. Kita aku nyoba di status. Jadi aku waktu itu bikin status itu visa udah, paspor udah,
alhamdulillah mau berangkat ke Perancis. Wah, wakil sing komen, Pak. Hati-hati ya, good luck ya, selamat ya. Kan sebegitu mudahnya itu loh memancing teman-teman itu. Akhirnya semakin ke sini aku nyoba make media lain selain kata-kata. Oke. Pakai editing seperti itu. Dan ya menurutku cukup berhasil juga. Maksudnya Berarti kan juga salah satu trik pemasaran kamu sendiri ya? ya di lain sisi itu kalau di advertising itu namanya subvertising. Jadi lebih ke gimana caranya kamu memasarkan tapi dalam bentuk yang nggak umum. Ya. Gitu. Jadi lebih subversif. Advertisingmu lebih subversif dan Mengandung ini apa? Fenomenal mungkin. jadi terlepas dari itu nanti teman-teman percaya atau enggak, gaduh atau enggak, yang pasti aku masih nerapin ini etikanya. Jadi kayak yang mencuri Muralesco, yang parodinya mencuri Raden Saleh itu aku DM sutradaranya. Oh, tapi izin juga ya? Iya, aku izin dulu. Aku DM sutradaranya si Mas Sasongko itu kalau nggak salah. Kemudian waktu Pak SBY pun aku juga DM. Maksudku, aku punya Itikat baik etikat lah ya. baik dulu. Entah direspon atau enggak, sebenarnya tak. Mungkin istilahnya apa ya? Copyright lah ya. Jadi dari semua parodianku pasti kalau itu memang ada sangkut pautnya sama orang lain, aku coba izin ke orang yang mau tak bikin parodi itu dan ya itu berhasil. Mantap ini perlu ditiru ini ya. Strateginya kayak gini ini menarik juga. Iya ya, nggak sekedar kayak ini ya apa calon parpol ini ya, caleg-caleg yang ngawur aja tuh ya. Iya. Iya. Turut misalnya apa ya? Turut berduka tragedi Kanjuruhan ya. Tapi fotonya besar. Ya. Ini ya tahu sendiri lah. Oke kok, thank you obrolannya sangat menarik. Semoga sukses dan buat kamu yang mungkin tertarik untuk dilukis ya, silakan hubungi Exco atau bisa juga di media yang lain ya. Mungkin temen punya kafe atau apa bengkel mau dikonsep seperti apa bisa sama teman saya satu ini. Siapa? Thank you Exco kedatangannya. Sama-sama. Sukses ya. Terima kasih. Karya seninya. Obrolan dengan Exco dari Surabaya. Dan sampai ketemu di Anggitmu selanjutnya. Jangan lupa, jangan sembarangan ngelukis dan orang ya. Kalau kamu nggak bisa, jadinya nanti jadi kayak toh. Oke, sampai jumpa.